Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvin Bagus Wadila Wijaya, NRP 023118400103 dari kelas Sistem Instrumentasi kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumentasi elektronik analog, yaitu instrumen pressure transmitter, dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Suyanto. Adapun konten yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah apa itu pressure transmitter, lalu yang kedua, di manakah pressure transmitter bisa digunakan, lalu yang ketiga, bagaimana sistem sinyal analog itu digunakan pada pressure transmitter, dan yang keempat adalah bagaimana cara mendeteksi error atau troubleshooting pada sebuah pressure transmitter. Kemudian tujuan dari video kali ini adalah agar mahasiswa memahami bagaimana cara kerja transmitter. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari sinyal analog pada sistem pressure transmitter. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari pressure transmitter pada dunia industri. Analog sinyal merupakan salah satu sinyal listrik di mana biasanya digunakan untuk suplai daya. Listrik itu sendiri juga dipakai untuk keperluan transfer informasi antar elemen. Analog sinyal sendiri didefinisikan sebagai besaran tegangan yang nilainya proporsional dengan suatu besaran ukuran atau kuantitas kontrol. Analog instrumen menggunakan sinyal standar analog untuk mentransfer informasi, meskipun nantinya instrumen tersebut akan menggunakan sinyal digital untuk keperluan indikator. Tapi dalam komunikasi antar sensor dengan transmitter menggunakan sinyal analog sebagai acuan. Maka instrumen tersebut dapat dikatakan sebagai instrumen analog ketika masih menggunakan sinyal analog untuk menjadi acuan. Lalu untuk latar belakang, yaitu sinyal analog berasal dari pengembangan dari sinyal pneumatik. Pada tahun 1950, sistem industri sebagian besar menggunakan sistem pneumatik yang menggunakan udara bertekanan sebagai media pembawa informasi dengan rentang 3-15 psi. Dan saat ini sinyal pneumatik mulai ditinggalkan dan digantikan oleh sinyal analog yang memiliki rentang nilai pada 4-20 mA. Sinyal analog saat ini digunakan pada transmisi industri modern yang menggunakan standar arus listrik DC pada rentang 4-20 mA. Sinyal analog sendiri tidak hanya digunakan untuk pengukuran saja, tapi juga bisa untuk pemberian informasi tentang kontrol. Hal yang sama pada sinyal pneumatik dan sinyal analog adalah penggunaan live zero karena rentang terkecilnya 0%. Nilai yang proporsional yaitu sebuah nilai non-zero, di mana analog digambarkan dengan nilai 4 mA dan pada pneumatik 0% digambarkan oleh 3 psi. Live zero sendiri merupakan metode untuk mengenali perbedaan sinyal yang masuk dengan suatu kegagalan sistem. Karena jika perbedaan nilai terkecilnya sama dengan 0%, yaitu 0 mA, maka komponen selanjutnya tidak akan bergerak karena tidak adanya aliran listrik yang masuk. Sehingga untuk membedakannya, sinyal persen dan kegagalan sistem, maka digunakanlah live zero ini. Kemudian, tentang penggunaan sinyal analog pada controller. Jika sebelumnya pada measuring device digunakan untuk mengubah besaran fisis menjadi sinyal listrik, maka pada controller ini, sinyal analog akan bersinggungan dengan manipulated variable, karena controller akan mengirimkan sinyal analog, yaitu pada rentang 4-20 mA, pada final control device, untuk mengindikasikan misal berapa bukaan valve yang akan diperlukan untuk mendapatkan dapat mengubah kuantitas manipulated variable agar mencapai set point. Dalam sistem kontrol sendiri, sistem analog ini digunakan pada dua lokasi, yaitu sensor ke transmitter dan dari controller ke final control device. Ya, berikut merupakan salah satu diagram blok sistem pengukuran. Karena pada sistem pengukuran akan melibatkan setidaknya ada tiga elemen, yaitu sensor, receiver, dan transmitter. Pertama ada sensor, yang akan bersinggungan langsung dengan objek yang akan diukur, yaitu akan mendeteksi perubahan besaran fisis yang akan diubah menjadi bentuk lain, yaitu sinyal ataupun sinyal digital maupun analog. Lalu yang kedua adalah transmitter, yang akan mengubah nilai persentase ini menjadi nilai arus pada rentang arus 4-20 mA. Besaran yang dibawa sinyal listrik ini akan menjadi informasi yang akan diolah oleh receiver untuk diteruskan ke indikator. Perubahan arus listrik ini menjadi tegangan akan memerlukan komponen lain.
Jika berdasarkan hukum Ohm, maka perubahan sinyal harus menjadi sinyal tegangan akan memerlukan resistor yang biasanya merupakan kumpulan resistor yang berisi 250 ohm. Selanjutnya kita lanjutkan pada bagian kedua, yaitu tentang penjelasan pressure transmitter. Kemudian pressure transmitter. Apakah pressure transmitter itu? Dan pressure transmitter adalah elemen yang akan mengubah perubahan tekanan agar dapat terbaca dan dijadikan sinyal listrik dengan output yang nantinya akan diteruskan pada kontrol sistem yang biasanya digunakan untuk pengukuran akurasi tinggi, misal pada safety dan reliability. Kemudian output yang akan dihasilkan dari pressure transmitter itu sendiri adalah sinyal analog yang berupa arus dalam rentang 4-20 mA, lalu kedua smart heart digital sinyal, lalu ketiga field bus digital sinyal, dan yang terakhir adalah 3-15 psi pneumatik sinyal. Lalu berikut terdapat video tentang penjelasan bagaimana cara kerja dari pressure transmitter sendiri, di mana di sini dijelaskan melalui saya ambil dari video dari YouTube untuk cara kerja dari pressure transmitter itu sendiri, yang sumbernya adalah instrumentationtools.com. Pressure transmitter working principle. When we apply pressure to the pressure transmitter, then the applied pressure acts as a force on the diaphragm inside the pressure transmitter. Then the diaphragm either expands or compresses depends on the applied pressure. Diaphragm expand or compress basis on positive or negative pressure. The resistors are mounted on top of the diaphragm. So when the diaphragm expands or compress, the resistance value changes. These resistors are connected in a standard Wheatstone bridge. The change in resistance is measured using a Wheatstone bridge. The bridge output is proportional to applied pressure. Note, in some types of pressure transmitters manufacturers can use capacitance, inductance, conductivity, piezoelectric crystals etc. in place of resistors. So depending on the applied pressure the diaphragm expands or compress, then respective sensor parameter like resistance, capacitance, inductance, piezoelectric crystal etc. will change and it is proportional to the pressure. Ya, berikut ya tadi adalah video yang saya dapatkan dari YouTube melalui website instrumentationtools.com. Terima kasih instrumentationtools.com. Kemudian di mana sih biasanya pressure transmitter dijumpai? Pressure transmitter sendiri bisa dijumpai pada industri yang melibatkan fluida pada prosesnya, seperti air, gas, atau fluida lain. Karena jika menggunakan fluida pada suatu proses, biasanya terdapat persyaratan tertentu. Berapakah standar yang diperlukan, misal temperatur, dan lain-lain, yang bisa menentukan bagaimana optimalnya fluida tersebut akan bekerja pada proses tersebut. Tekanan pada fluida tersebut akan dimonitoring oleh pressure transmitter yang dipantau dari control room. Kemudian, bagaimana sinyal analog ini dapat digunakan dalam pressure transmitter? Langkah pertamanya adalah kita mengukur dari berubah besaran fisis, yaitu yang akan dibaca oleh sensor, kemudian akan diteruskan kepada transducer, lalu dari transducer akan mengubahnya dalam bentuk sinyal yang akan menjadi sinyal dalam rentang 4-20 mA, dan kemudian sinyal tersebut akan diteruskan ke PLC untuk diolah dan bisa diteruskan kepada aktuator. Lalu untuk prinsip secara fungsional dari pressure transmitter ini adalah secara umum yaitu mengubah gerakan mekanik atau tekanan menjadi sebuah sinyal elektrik, di mana pada pressure transmitter ini terdapat 3 komponen utama, yaitu pressure sensor, diafragma, dan elektroda, yang dapat dilihat pada gambar pada slide sebelah kiri. Di sana terdapat pressure sensor, diafragma, dan juga elektroda. Lalu untuk cara kerjanya sendiri juga terdapat beberapa bagian yang tentunya pasti akan terpengaruh dengan tekanan, yaitu antara lain terdapat jembatan Wheatstone yang akan terpengaruh juga, lalu ada isolating diafragma, dan juga solid frame, lalu output terminal, di mana nantinya akan mengukur tekanan yang terjadi dan akan meneruskannya.
Lalu juga ada beberapa kelebihan dari pressure transmitter itu sendiri ya, yang saya rangkum. Yaitu yang pertama, pengukuran tidak hanya level, tapi juga bisa perbedaan pada tekanan. Lalu yang kedua, mudah untuk digunakan. Tiga, dapat digabung-gabungkan untuk instalasinya. Dan yang keempat adalah aman dari radiasi magnetik pada medan magnet tertentu. Jadi tidak akan terpengaruh oleh magnet. Lalu untuk mendeteksi error atau troubleshooting, bagaimanakah caranya? Yang pertama, kita harus memahami input-output dari instrumen tersebut. Apakah inputnya seperti apa dan outputnya seperti apa. Lalu yang kedua, troubleshooting dari mengecek dan mengisolasi kesalahan komponen. Pertama, kita harus menyambungkan dulu transducer ke voltmeter untuk kita bisa mengetahui tegangannya dan juga mengukur tegangan output pada zero load. Kemudian kita rekam dari voltase tersebut dan kita bandingkan dengan voltase jika tidak ada tegangan, spesifikasi yang disebutkan pada datasheet dari instrumen tersebut. Jadi intinya kita akan membandingkan hasil pengukuran dan juga hasil pada yang tertulis di datasheet. Kemudian terdapat beberapa langkah untuk menguji dari pressure transmitter sendiri. Yaitu yang pertama, kita sambungkan terminal positif dari transducer, kita sambungkan ke positif terminal dari power supply. Lalu yang kedua, kita sambungkan negatif terminal dari transducer itu ke positif dari multimeter. Dan yang ketiga, kita konekkan negatif lead dari multimeter tersebut ke negatif terminal dari power supply. Nah, maka setelah itu kita akan bisa menguji pressure transmitter tersebut apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Dengan ada 3 output nantinya, yaitu 3 sampai 15 PSI atau pneumatik sinyal. Lalu output kedua yaitu 4 sampai 20 mA atau elektronik analog sinyal. Dan yang ketiga adalah output berupa data digital atau feedback sinyal. Dengan inputnya adalah ketinggian, maksud saya tinggi rendahnya dari kekuatan tekanan tersebut. Lalu dalam pengerjaan tugas vlog ini, ada pun beberapa sumber yang saya jadikan referensi pada tugas kali ini, yaitu ada 4 di sini yang saya tuliskan. Ada dari instrumentation tools, kemudian overview of pressure transmitter, kemudian jurnal pressure transmitter dari Yokogawa, dan yang keempat adalah pressure testing dari Omega. Dan juga ada satu lagi, yaitu video yang saya ambil dari YouTube yang sebelumnya berasal dari instrumentationtools.com. Ya, mungkin saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini. Dan saya menyadari bahwa tugas yang saya kerjakan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Dan juga kami mohon untuk kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen terkait tugas ini. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Semoga pemirsa yang menyaksikan ini diberikan kesehatan selalu.